Belajar matematika bersama Bimatika. Teman-teman, apa kabar semua hari ini? Mudah-mudahan sehat semua. Ayo kita belajar hari ini mengenai nilai dari pecahan. Terkadang dalam belajar mengenai pecahan, kamu masih bingung mengenai mana pecahannya, mana nilainya, ya. Apa maksudnya nilai dari suatu pecahan? Nah, kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Misalkan, saya punya sebidang tanah, ya, kotak yang ini warna kuning. Ini saya warnain yang lain aja nih. Saya warnain warna biru gitu ya. Misalkan saya memiliki sebidang tanah, ya, ini kotak yang warna persegi panjang warna kuning ini. Nah, luas dari tanah ini, ya, misalnya luas dari tanah ini saya tulis di sini warna putih. Luasnya saya tulis kira-kira berapa nih? 21 meter persegi. Ya, nilainya 21 meter persegi, masih utuh. Nah, berapa pecahannya? Nah, kalau belum dipecah, belum dibagi-bagi, belum dipisah, pecahannya itu 1, ya. Nilainya 1 bagi 1 bagian. Jadi, ini pecahannya saya tulis ini 1. Ingat ya, 1 ini bukan 1 meter persegi. 1 ini adalah 1 bagian dari sebidang tanah yang luasnya 21 meter persegi. Gitu. Nah, kemudian tanah ini kita bagi 2, ya, tapi tidak sama besar, ya. Kita bagi 2, bisa bagi 2 sama besar, bisa juga dibagi 2 tidak sama besar. Tapi kali ini saya pilih kita bagi 2 tapi tidak sama besar, ya. Baginya begini. Ini sepertiga, nah, sepertiga tanah, luas tanahnya misalnya dipakai buat berkebun, ya, kebun, gitu ya. Sisanya, nah ini sisanya nih, ya kan, sisanya. Jadi sepertiga dipakai untuk kebun. Nah, sisanya berapa nih sisanya? Nah, untuk mencari sisanya berapa pecahannya, ya, sisanya dalam bentuk pecahan, kamu tinggal bisa kurangin satu bagian dikurang sepertiga bagian, ya. Atau satu itu kan 3/3 ya. 3/3 dikurang sepertiga. Berarti 3 kurang 1 2. Jadi di sini adalah 2/3. Nah, perhatikan 2/3 ditambah 1/3 kan 3/3, ya. Nah, 2/3 tambah 1/3 ini 3/3 atau 1 bagian kalau dijadiin 1. Sekarang kalau dipisah, kalau saya ambil sepertiganya untuk kebun, berarti sisanya ini adalah 1 yang ini dikurang sepertiga. Nah, ini hitungannya 1 dikurang sepertiga. 3/3 dikurang sepertiga. Atau hasilnya adalah 2/3. Nah, ini 2/3 ini mau digunakan untuk ternak misalnya, ya, kita gunakan untuk peternakan, ya, misalnya ternak ayam gitu ya, ternak. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai luas atau luasnya berapa ini, nilainya berapa, ini juga nilainya berapa, ya, gitu. Nilai maksudnya luasnya berapa gitu. Kalau dipakai 2/3, kalau dipakai sepertiga, tapi kita nggak tahu ini berapa luasnya. Nah, untuk mencari luasnya kamu tinggal mengalihkan, ya, mengalihkan 2/3 dikali 21, di sini sepertiga dikali 21. Coba 21 dibagi 3 7, 7 kali 2 14 meter persegi. Sedangkan 21 bagi 3 7, 7 kali 1 tuh 7 meter persegi. Kalau kamu perhatikan 14 meter persegi ditambah 7 meter persegi itu adalah 21 meter persegi, ya. Jadi nilai dari pecahan kamu tinggal mengalihkannya dengan nilai waktu dia masih utuh atau masih 1 bagian, ya. Nah, sekarang
ya. Kita coba lagi soal-soal ya yang terkait dengan nilai dari pecahan. Coba perhatikan soal yang ini ya. Di kota A diketahui jumlah penduduknya 6 juta jiwa. 2/3 bagian dari penduduknya adalah wanita. Berapakah banyaknya wanita di kota tersebut? Nah, berarti kamu tinggal mengalihkan 2/3 dikali 6 juta ya. Coba coret ini 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. Jadi 4 juta. Kalau saya tanya misalnya berapa yang prianya? Nah, prianya kamu tinggal, kalau di sini 2/3 berarti prianya sepertiga. Kenapa? Karena kalau 1 dikurang 2/3 itu adalah 1/3, atau 2/3 jika ditambah dengan 1/3 itu hasilnya 1 ya. Nah, jadi sisanya nih pria seperti 3 dikali 6 juta jadi 2 juta. Perhatikan kalau 4 juta ditambah 2 juta itu adalah 6 juta. Jadi total dari penduduk kota tersebut. Tapi kali ini yang ditanyain hanya yang wanita aja ya. Jawabannya yang 4 juta. Kemudian banyak siswa di kelas adalah 40 orang. Dengan 45%-nya adalah laki-laki. Berapa banyak siswa perempuan di kelas tersebut? Nah, perhatikan 45% adalah bentuk pecahan dalam bentuk persentase. Ya, jadi kamu bisa tulis 45% ya. Itu laki berarti perempuannya ditanya perempuan, berarti kamu tinggal mengurangkan saja 100% dikurang 45%. Jadi berapa? 55% itu laki. Nah, inilah pecahannya 55%. Sekarang berapa banyak? Ya, kalau berapa banyak berarti kamu kalikan dengan banyak siswa. Saya tulis 55/100 ya, 55% dikali 40 coret gitu ya. Nah, sekarang 55/10 dikali 4 ya, 20/10, jadi 22 siswa untuk siswa perempuan. Jadi kamu tinggal mengalihkannya dengan pecahannya ya, bagiannya ya, dengan bagiannya. Karena laki-lakinya 45% berarti perempuannya adalah 55%. Dari mana dapatnya 55%? Dikurangkan dengan 100%. 100% itu adalah 1 ya. 100% itu sama dengan 1 bagian. Kalau kita ngomong dalam bentuk persentase. Nah, sekarang lanjut. Nih soalnya mungkin akan lebih susah. Ya. Jika emas 18 karat mengandung 18/24 bagian emas murni dan sisanya adalah campuran logam. Jadi kalau emas murni itu 24 karat ya, 24 karat. Kalau 18 karat berarti bagian emasnya hanya 18/24. Sisanya adalah logam lain. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sisa campuran logam lain? Nah, bagiannya itu adalah gini. Kamu tulisnya, kalau emas itu 1 ukurannya gitu ya, atau 1 bagian. Nah, kamu kurang dengan 18/24 bagian dari emas yang terkandung di 18 karat. Ya. Jadi 24/24 dikurang 18/24. Jadi 6/24 gitu, ya. Kalau kita kecilkan, saya bagi berapa nih? Bagi 3 berarti bagi 3, bagi 6 gitu ya, 1/4 ya, gitu, 1/4. Jadi 1/4 adalah sisa campuran logam lain ya. Ini bagian ya, bagiannya ya, ini bagiannya, bukan value atau nilainya. Nah, value-nya ditanya apa? Pasti beratnya ya.
Nih yang B coba. Sekarang kita sudah tahu kalau 18 karat itu 18/24 bagian, sisa yang lain adalah 1/4 bagian. Nah sekarang kalau ini yang soal yang B, berapakah gram emas murni? Yang ditanya emas murni, berarti kita cari kalau diisi 18 karat, berarti emas murninya itu 18/24, gitu ya. Berapakah gram emas murni terkandung dalam 48 gram emas 18 karat? Nah, berarti gramnya adalah bagiannya 18/24 dikali value-nya kalau utuh 48 gram. Ya. 24 48 coret 2 ya, bisa bagi 2 kali 18 adalah 36. Jadi 36 gram emas murni. Terus logam lain. Nah, logam lain boleh kamu pakai pecahan, boleh langsung. Kalau tinggal dikurang aja, 48 dikurang 36 boleh, ya. Adalah berapa nih? 12 gram. Ya. 12 gram. Atau kamu nyarinya boleh begini. Boleh begini pakai warna kuning. Itu kan 18/24, logam lain 1/4 ya, 1/4 dikali 48, boleh gini, hasilnya 12 gram juga sama ya, boleh. Nah sekarang yang C ya, yang C, berapakah gram emas terkandung dalam 120 gram emas 23 karat? Nah ingat kalau 18 karat itu pasti 18/24, kalau 23 karat berarti 23/24 bagian itu emas murni. Sisanya yang 1/24 ya adalah logam lain. Emasnya 23/24, kalau logam lain adalah 1/24. Kenapa? Karena kalau dijumlah ini hasilnya 24/24. Atau saya tinggal mengurangkan 24/24 dikurang 23/24, dapatnya 1/24. Tapi yang ditanya ini ya, emasnya ya, emasnya. Berarti kita kalikan dengan beratnya 120 gram. Ini saya coret berapa? 5 ya. 120 dibagi 24, 5 kali 23 itu adalah 115 gram, gitu ya. Kemudian kalau logam lain kamu tinggal kalikan dengan 120, 1/24, 120 itu adalah berapa? 5 gram ya. Atau kamu pakai cara lain seperti yang di atas juga boleh, kamu kurang aja 120 dikurang 115, dapatnya 5 gram. Nah demikian teman-teman nilai dari pecahan. Kamu harus tahu bahwa kalau satu yang belum dipecah itu satu bagian ya. Kemudian untuk kalau sudah dipecah menjadi pecahan-pecahan, untuk melihat nilainya atau value-nya berapa, kamu kalikan dengan beratnya atau dengan jumlahnya, dengan rupiahnya, atau dengan waktu, jumlah penduduk dan lain-lain ya. Silakan dilihat lagi video ini ya berulang-ulang supaya kamu lebih mudah memahaminya, karena ada contoh-contoh di sini. Jika sudah kamu paham, cobalah berlatih dari soal-soal yang ada di buku atau soal-soal latihan. Saya Firman, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.